رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan redha kepada kita. Kita pun redha kepadanya insya-Allah ta'ala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, tidak rasa kita sudah berada pada bulan Rajab, Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan ini merupakan salah satu bulan yang mempunyai penghargaan yang tinggi di dalam Islam sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Bulan di antara bulan Al-Hurum, kita digalakkan di dalamnya untuk memperbanyak amal. Pada waktu yang sama kita diberikan peringatan supaya kita tidak menjejaskan diri kita dalam benda-benda yang negatif, karena dia punya dosa berganda. Begitu pula dia punya pahala bila mana kita banyak mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan ini juga berganda. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, di dalam Islam ada 4 bulan Islam yang perlu kita ketahui sangat berbahaya bila mana kita tidak menjaga dia punya hak-hak yang diminta di dalam bulan ini. Di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan-bulan yang sangat berbahaya bila mana kita menzalimi diri kita dengan terjerumus dalam dosa kecil apalagi dosa besar, sangat berbahaya. Makanya itu di dalam Islam wajib kita ini mengajarkan anak kita tentang bulan Islam supaya di dalam pelaksanaan ibadat mudah kita jalankan. Namanya bulan Islam. Kita di alam Islami dulunya semuanya kita pakai bulan Islam. Semua anak-anak kita menghafal mana Muharram, mana Jumada, mana Rajab, semua hafal orang-orang dulu. Tapi setelah penjajah masuk di alam Islami, merubah sistem pendidikan kita, maka semuanya dirubah sedikit demi sedikit sehingga hampir semuanya dirubah. Barulah mereka
keluar setelah mereka yakin bahawa perubahan itu sudah dapat menjejaskan akidah mereka, syariat mereka, akhlak mereka. Mereka yakin dan sudah meninggalkan konco-konco mereka dan ekor-ekor mereka di alam Islami untuk melanjutkan perjalanan mereka. Makanya tidak heran tuan-tuan puan-puan, penjajah sudah keluar daripada alam Islami, tetapi ajaran mereka ada lagi. Kita sekarang mana anak-anak kita tahu bulan Rejab, bulan Syaban, kalau bukan Ramadan kita agungkan yang luar biasa, mana mereka juga tahu. Makanya itu dalam sistem pendidikan di alam Islami, orang-orang yang mempunyai tanggungjawab mesti mengira balik dan berusaha untuk mengembalikan bulan-bulan yang Allah agungkan ini kepada apa yang diminta oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kita ini sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kehidupan kita ini, kalau kita tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita dapat dikatakan orang Islam? Kita dikatakan orang Islam dengan adanya kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua aspek kehidupan, mengikut kemampuan masing-masing. Yang terutamanya penentuan bulan Islam mempunyai peranan di dalam menentukan ibadat kita. Bila kita nak puasa bulan, bila kita nak puasa pada tanggal 13, 14, 15, yang dikatakan ayyamul bid. Bila kita nak puasa ayyamus sud, iya kan, 28, 29, 30, iya kan, atau 27, 28, 29. Bila kita, kalau tidak mengetahui bulan ni, bila kita nak haji, ya kan, bila kita dilarang untuk memulai peperangan meskipun bukan seagama, semua itu mempunyai hukum hakam. Makanya negara Islam mesti mengadakan muhasabah kembali bagaimana mereka supaya mendapat keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mengembalikan bulan ni, supaya mengembalikan semua aktiviti mengikut bulan-bulan Islam. Sebab itu sangat berbahaya bila mana kita tidak memperhatikan benda ini. Sebab dikatakan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah dan bukan Khawarij dan bukan Mu'tazilah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang ni, apa yang kita katakan dalam forum kita ini semuanya berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah wa madhab Syafi'i. Kita tak keluar. Kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila mana hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka tidak ada kitab sesudah Al-Quran yang paling sah sebagaimana Bukhari Muslim. Di sini yang berkaitan dengan pentingnya kita memperhatikan zaman, waktu, bulan, hari-hari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim daripada Abi Bakrah, seorang sahabat namanya Abi Bakrah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hajjatil wada', haji yang paling terakhir. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi kandungan dia? Khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna az-zamana kad istadara ka hayatihi yauma khalaqa Allahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu kad istadara, telah berputar. Maksudnya berputar terus, meskipun di sini dalam bentuk past tense.
kahayatihi, mengikut bentuk dia, maksudnya bentuk asal dia. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, tahun itu dia terdiri daripada 12 bulan qamariyah, itu yang tepat. 12 bulan qamariyah yang tepat, mengikut apa yang telah ditegaskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengaku orang Islam dan mempunyai identiti Islam dan mukmin. 12 syahran, 12 bulan qamariyah. Di sini tidak ada disebutkan syamsiah. Sebab apa? Kita tidak ada kaitan dengan bulan syamsiah, dengan bulan Masehi. Kita punya hukum hakam tidak ada kaitan dengan bulan syamsiah. Kaitan kita adalah bulan qamariyah, maka dia itu merupakan syariat yang mesti diikuti. Barang siapa yang mengangkat tinggi bulan ini, bulan-bulan Islam ini, itu menunjukkan betapa tingginya keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menta'zimkan syiar-syiar Islam, tentunya apa yang dita'zimkan itu dan dibesarkan itu semuanya datang daripada keimanan yang kukuh. Min taqwal qulub, daripada ketakwaan yang meresap di dalam hati. Jadi dengan adanya kita ini memberikan perhatian kepada bulan Islam, itu menunjukkan bahawa kita punya keislaman dan keimanan dan sistem berinteraksi dengan Allah kemas. Sebaliknya begitu juga. Kalau kita tak memberikan penghargaan kepada bulan-bulan Islam, menunjukkan keimanan kita lemah, pada dasarnya boleh saja hilang keimanan kita bila mana kita mengungkiri adanya Allah menta'zimkan bulan-bulan Islam, terutamanya 4 bulan ini yang ditegaskan sangat berbahaya. Kita tak boleh berbuat sewenang-wenang di dalamnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Kita sekarang berada pada bulan Rajab. Naam. Minha arba'atun hurum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada 12 bulan yang sangat penting kita ketahui ini, ada lagi lebih hebat, arba'atun hurum. 4 bulan dianggap dia bulan haram. Tak boleh kita mengada-ngada. Kita mesti menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadat. Kerana kalau manusia banyak beribadat, berarti dia punya lapangan untuk berbuat maksiat sempit. Itu dia dalam Islam. Kalau kita sibukkan diri kita dengan ibadat untuk berbuat maksiat, insya-Allah tak akan terjerumus. Tinggalkan ibadat, berarti kita akan terjerumus dalam bidang maksiat. Minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat. 3 bulan daripada 12 ini dia continue satu sama lain. Continue satu sama lain. Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab, di mana bulan ini dia berada antara Jumada. Kita ada Jumada al-Ula wa Jumada al-Akhirah, kemudian Sya'ban. Perlu diberikan perhatian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Dan ini juga yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kemudian disambung, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan qamariyah fi kitabillah, yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz.
Maksudnya itu bulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kita mengikuti dalam kehidupan kita ini adalah bulan-bulan yang 12 bulan qamariyah ini. Segala urusan kita mesti berputar mengikut bulan-bulan Islam. Barulah kita dikatakan orang Islam, ya kan? Tapi bagaimana al-alam Islami sekarang ini? Hampir semuanya tidak menggunakan bulan Islam. Sekurang-kurangnya kita mengajarkan anak kita, dan kita meminta supaya orang-orang yang bersangkutan ini supaya mengembalikan balik bulan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya disuruh saja minta. Orang alim disuruh minta supaya dikembalikan bulan ini dengan penuh hikmah. Sebab ulama tidak diberikan power untuk memaksa, kita hanya menyampaikan saja. Dan kita nak melepaskan tanggungjawab kita daripada genggaman api neraka, bahawa wajib kita ini mengikuti bulan Islam di dalam kita menyelusuri perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib kita kembali perhatikan kalimatan fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi lauhin mahfuz. Dia tak mengatakan sini bulan syamsiah, bulan Masehi, tapi di sini syahrun al-ashhurul qamariyah. Al-ashhurul qamariyah. Tapi memanglah berat nak mengadakan perubahan ini, memang berat, tetapi pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang berbicara akan dianggap dia sebagai pengganas. Siapa saja yang nak merubah sistem Islam daripada jahiliyah kembali kepada Islam akan dituduh oleh musuh-musuh Islam, terutama barat yang punya power, adalah pengganas. Meskipun orang tu tak boleh mengangkat senjata, dia nak merubah sistem pendidikan, dia nak merubah bulan, berarti pengganas. Tentunya saya, kalau seandainya muncul pembicaraan saya di YouTube ini, saya akan dituduh pengganas terus. Tidak apalah, memanglah turhibuna bihi aduwakum, engkau menjadikan musuh engkau takut, memanglah mereka anggap pengganas. Sebab kita akan meninggalkan sistem kehidupan mereka, mereka akan takut. Sebab selama orang Islam tu tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Islam tu akan kuat, kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersama dengan Allah, berarti dia akan lemah. Jadi barang siapa yang nak mengembalikan sistem pendidikan, sistem kehidupan yang baik, dia akan kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barat sudah tahu. Makanya sembarang tuduhan dilemparkan. Ini pengganas, ini sangat berbahaya, macam-macam dituduh-tuduh. Bagaimanalah saya nak angkat senjata macam saya ni, umur sudah 50 tahun, lari pun tak boleh. Anak saya Usama 10 tahun berlomba lari dengan dia, kalah saya. Macam manalah kita boleh katakan pengganas? Tapi begitulah musuh-musuh Islam. Apa saja yang kita mau perbaiki kembali akan dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Tetapi kita sekarang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini semuanya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tewas di tangan mereka. Jadi tidak ada perlu ditakuti daripada orang-orang barat ni. Orang-orang super power punya kuat, tak perlu takut. Kita tak perlu takut sebenarnya. Nak takut apa? Yang penting kita nak sampaikan agama kita dengan penuh amanah. Kita nak sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya memang kita waktu kita meninggal dunia, kita minta mati syahid. Sebab itulah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang mati syahid ini akan berbahagia di kubur. Semua orang takut waktu dibangkitkan daripada kubur, orang semua takut, kecuali orang-orang mati syahid. Dia semua orang mendengarkan suara api neraka yang menakutkan, kecuali orang-orang mati syahid. Allah, yang mana merindukan syurga. Darahnya dia merupakan warna darah merah, tetapi baunya lebih harum daripada misk. Allah. Dan orang yang mati syahid itu ngaji ni, dia kalau mati bagaikan ditusuk jarum yang perlahan saja, sedikit saja. Tetapi orang yang dicabut nyawanya yang penuh dengan maksiat merupakan sakit pedih yang luar biasa, meskipun orang tak mengetahuinya. Dia meninggal dunia di depan kita, tapi dia tak boleh berteriak, sakitnya luar biasa. Tetapi orang yang mati syahid dengan penuh kegembiraan melihat syurga, itu yang kita minta. Makanya sebenarnya orang alim mau takut dari mana? Takut apa dari barat ni? Sampaikan kebenaran.
Allahu Akbar, semua orang nak minta syahid. Semua dulu orang minta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tuan-tuan, kita kembali bahawa kita mesti menyampaikan kebenaran. Saya tahu bahawa bila mana saya punya pembicaraan ini sudah masuk di YouTube, pasti akan mengatakan ini adalah pengganas atau merupakan orang-orang yang menakutkan. Ialah memang kita menakutkan orang Islam, bukan musuh Islam, kerana kita nak mengembalikan sistem pendidikan yang paling bagus, yaitu melalui bulan-bulan Islam. Nah, dikatakan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard, waktu Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, 4 bulan ini sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman sesudah itu, zalikad dinul qayyim, itulah pembahagian bulan yang 12 ini. Kemudian ada lagi 4, merupakan agama yang tepat, ajaran yang tepat. Di antaranya bila mana kita punya kehidupan, kita atur sistem kehidupan kita mengikut bulan Islam, adalah merupakan agama yang tepat, agama yang lurus. Mafhumul mukhalafah, apa yang dipahami sebalik daripada nas ini, maksudnya kalau kita tidak ikut dengan peraturan bulan ini, berarti kita punya perjalanan agama tidak tepat. Saya mengatakan zalikad dinul qayyim, itulah pembahagian itu, kalau kita ikuti merupakan agama yang lurus. Maksudnya kita punya perjalanan agama kita adalah baik. Kenapa kita punya perjalanan agama tak betul? Sebab kita punya bulan mengikut bulan-bulan orang-orang sebelum kita, al-Yahudi dan Nasara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Kamu, niscaya kamu, pasti, kata Rasul. La, pasti. La tattabi'unna sanana, pasti kamu akan mengikuti jejak, metode, cara kehidupan man kana qablakum, sanana man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu, sedikit demi sedikit, maksud dia, sehingga kamu masuk di lubang dhabbin. Dhabbin ini merupakan binatang yang ada di padang pasir, sama dengan binatang yang ada di Asia ini, yang besar, itu biawak. Sampai diterjemahkan dalam kamus Melayu biawak. Sebenarnya dia bukan biawak, karena dhab ini boleh dimakan. Kalau biawak tak boleh dimakan. Sebab biawak ini mengikut mazhab Syafi'i, dia hidup dalam 2 alam, hidup di darat dan hidup di air. Jadi tak boleh. Jadi fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi biawak bukan dhab. Dan saya rasa orang Melayu tak ada yang makan dhab tu. Tidak ada yang makan biawak, dhab saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan makan ad-dhab, tapi dia tak makan. Dia merasa jijik. Afathu nafsuhu, dia jijik. Kenapa? Karena bukan daripada makanan orang-orang kampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang nak makan suka makan saja. Rasul tak boleh makan. Tapi dia luar biasa. Dia, orang kata makan dhab ini, orang yang tua boleh kembali muda. Orang tua boleh kembali muda. Itu katanya, tapi saya pun tak pernah coba lagi. Saya takut. Jadi zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sama sekali menganiaya diri kamu fihinna, dalam 4 bulan ini. Sebenarnya kita dilarang menganiaya diri kita, meskipun bukan bulan-bulan haram. Bulan yang lain dilarang kita menzalim diri kita. Kenapa disebutkan 4 bulan ini? Kerana dia punya dosa berganda. Di sini dipahami bahawa kalau kita beramal soleh juga digandakan. Jadi tidak perlulah kita menakut-nakutkan orang dengan adanya orang tidak beramal pada bulan Rajab. Ya kan? Yang penting mengikut kemampuan dia. Dia nak berpuasa, dia nak bersedekah, dia nak apa saja, silakan.
Dia nak berjihad di jalan Allah selama musuh Islam yang memulai memerangi kita. Karena memanglah pada bulan Rajab ini dulu diharamkan orang berperang, tetapi dinasakh melalui ayat ini selama mereka yang memulai perang memerangi kami. Dia mengatakan wa qatilul musyrikina kaffatan, dan perangilah orang-orang musyrik keseluruhannya selama mereka memerangi kami. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Maksudnya kalau tidak memerangi kami, kami tidak perangi mereka, ya kan? Mereka tak memerangi kami, kami tak perangi mereka. Tapi mereka memerangi kami, pasti kita memerangi mereka. Dan ingat tuan-tuan puan-puan, di dalam Islam tidak ada namanya perkauman. Di dalam Islam tak ada perkauman. Barang siapa yang menjunjung tinggi perkauman, berarti dia punya keimanan terjejas. Umat Islam tidak ada namanya Brunei. Semua namanya ummatan muslimatan. Brunei, Indonesia, Malaysia, Saudi, Egypt, Al-Jazirah, Jazair, semuanya ummatan wahidah. Semuanya sama, adalah saudara kita. Seorang saudara kita diinjak di Al-Jazair, mesti semua umat Islam ini bergerak belakang untuk membebaskan daripada genggaman musuh-musuh Islam. Seandainya Palestin, orang yang disembelih di Palestin ini, kalau umat Islam tidak bergerak semuanya, semua kita ini berdosa dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maka itu di dalam Islam, kalau seandainya musuh Islam menyerang Brunei, maka wajib atas penduduk orang yang berada di Brunei ini mempertahankan Brunei. Tidak ada mengatakan saya Indonesia, saya mau balik ke Indonesia, tak boleh. Kewajiban mempertahankan Brunei, wajib aini, fardu ain. Dan ini paspor saya hijau, Malaysia mengatakan ini paspor saya merah, tak ada dalam Islam, tak boleh. Boleh terjejas keimanan, mesti tinggal di sini mempertahankan. Sebab ummatan wahidah, Islam ini adalah umat yang satu. Bahkan dikatakan la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam kecuali dengan takwa sahaja. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semuanya daripada Adam dan Adam daripada tanah. Engkau semuanya adalah bersaudara dalam Islam ini. Jadi selama umat saudara kita diperangi di mana, kita mesti, kalau kita tak sanggup pergi membantu mereka, kita mesti memberikan bantuan mengikut kemampuan kita. Kalau tak boleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah tuan-tuan puan-puan, kalau seandainya umat Islam kunut nazilah 24 jam, meskipun sunnah dia kunut nazilah juga, memang itu yang diminta. Tapi kita kalau kunut nazilah sebulan, orang semuanya ribu sudah. Bila nak berhenti daripada kunut nazilah? Padahal kita sekarang di mana-mana ada nazilah, di mana-mana ada kerusuhan. Saudara kita di Kashmir, perempuan dibelah dua, perempuan disembelih, kemudian dibuang di sungai. Kemudian saudara-saudara di Pakistan yang menyambut untuk mengkuburkannya, disembelih, dibelah tanpa ada alasan, kerana hanya mereka daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, siapa yang pengganas? Kita kah pengganas atau mereka pengganas? Mereka lah pengganas. Kita tak ada yang pengganas di dalam Islam. Islam merupakan agama yang cantik, ia memberikan penghargaan kepada umat manusia. Semua kita tidak disuruh bunuh, semua kita kasih penghargaan. Semua tak boleh bunuh selama semua itu tidak mengancam ketenteraman kami. Semua orang tak boleh bunuh. Kalau saya nak bunuh semua, habis semua di rumah saya, banyak lubang-lubang semua di rumah. Semua sendiri kita tak bunuh, subhanallah. Bagaimana nak membunuh seorang yang mempunyai wajah sama dengan wajah kita ni? Kita lain tak boleh membunuh manusia. Binatang tak boleh kita bunuh, apalagi manusia tak boleh dibunuh selama mereka tidak berusaha untuk membunuh kita. Kalau memerangi kita, maka kita perangi mereka. Waktu mereka berhenti memerangi, kita pun berhenti memerangi. Wa in janahu lis-salmi fajnah
Kalau mereka nak berdamai dengan kami, maka mesti berdamai. Wa tawakkal 'ala Allah, kata Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik Islam ni. Di sini pun dalam surah At-Taubah dijelaskan, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dia merangi kami semua. Kami musuh ambil. Kami memerangi juga. Mereka berhenti, kami berhenti juga. Kerana dia mengatakan, wa'lamu, ketahuilah dengan penuh keyakinan hai umat Islam, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kita tak boleh melampaui batas. Kita dalam peperangan, kalaulah kita sudah menembak musuh Islam dan mati, kita tak boleh cincang lagi dia. Kita mesti berikan penghargaan, kuburkan dengan baik, dengan penuh kehormatan, sebab dia adalah manusia, mesti diberikan penghargaan. Meskipun orang kafir, kita berikan penghargaan. Subhanallah, cantiknya Islam ni. Makanya apa yang mereka katakan bahawa pengganas dan teroris itu merupakan propaganda saja daripada Barat yang hendak menguasai negara-negara Islam dan merampas harta mereka, dan merampas harta mereka. Di dalam Islam tidak ada namanya pengganas kecuali umat Islam itu diganasi, barulah. Kita ini adalah umat yang musalimah, senantiasa minta perdamaian. Kita punya agama Islam, ad-dinul islami, dinul Islam, agama yang mengajak kepada perdamaian, keamanan. Allah, siapa itu? Agama Islam. Tapi Barat mengetahui, tapi pura-pura tak mengetahui. La ilaha illallah. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Imam Ibn Rajab, fa akhbara subhanahu annahu mundu khalaqas samawati wal ard wa khalaqal laila wan nahar yadurani fil falaki wa khalaqa ma fis sama'. Jadi perputaran ini mesti kita perhatikan sebagaimana apa yang telah ditetapkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan-bulan dalam bulan-bulan Al-Hurum dan 12 bulan ni. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, saya akan percepatkan benda-benda yang perlu kita perhatikan di dalam Syahrul Rajab. Syahrul Rajab ini, apa yang perlu kita kerjakan dalam bulan Rajab ini? Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, supaya keimanan kita tambah kuat, supaya kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang disebutkan dalam pembahasan yang terakhir, saya percepatkan doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dikatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk Rajab, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik. Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berkatilah kami Allah pada bulan Rajab ni, Allah, dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana terdapat di dalamnya malam lebih hebat daripada alfi syahr, daripada 1000 bulan. Mana kita punya pahala bila mana kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala beramal pada malam itu, sama halnya kita beramal sebanyak 83 tahun. Allahu Akbar. Kata ulama, tidak ada hadis yang boleh dikatakan sah seperti mana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyidina Anas yang menceritakan tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mentasihkan doa ni, meskipun sebahagian ulama mengatakan hadis dhaif, tetapi dia bukan hadis palsu dan bukan hadis dhaif jiddan. Pakar-pakar hadis dan majoriti ulama hadis, di antaranya Al-Imam Nawawi, pembesar Al-Imam Syafi'i, pembesar mazhab Syafi'i, apa beliau katakan? Masalah hadis yang dhaif, agak lemah, bila mana berkaitan dengan fadailul a'mal, benda-benda yang menggalakkan kita beramal dan memberikan peringatan kepada kita supaya jauh daripada maksiat, benda-benda yang berkaitan dengan motivasi, tak ada masalahnya kalau kita menggunakan hadis dhaif, tak ada masalahnya. Apalagi di dalam hadis ini dikatakan
sebagaimana yang diriwayatkan oleh seorang alim besar, pakar dalam hadis, namanya Abu Ismail Al-Ansari. Dia kata annahu qala lam yasihha fi fadl Rajab ghairu hadzal hadis. Tidak ada satu hadis yang menceritakan fadilah Rajab seperti mana hadis ini. Berarti hadis ini sebahagian ulama mengatakan adalah sahih. Betul? Adalah sahih. Itu sebenarnya hanya mengikut daripada sana saja, jalan cerita hadis. Jalan cerita hadis. Berapa banyak hadis yang dianggap dhaif di sisi ulama, tetapi orang-orang dulu sudah mengamalkan daripada zaman Rasulullah sampai sekarang ni. Berpuasa 6 bulan sesudah Ramadan merupakan hadis sahih dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Tetapi menurut al-Imam Malik, dia tidak dinukil daripada perbuatan sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam Malik enggak, tidak ada dia punya asal usul. Tetapi mengikut kita punya kajian, mengikut ulama punya kajian, di antaranya al-Imam Syafi'i adalah hadis ini sahih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan minta pahala daripada Allah, kemudian dia mengikuti bisitti min Syawal, faka'annama shamat dahra kullah, dan dia mengikuti dengan 6 hari seakan-akan dia berpuasa setahun. Dalam satu tafsiran, meskipun ad-dahr itu punya tafsiran yang lain, ya kan? Hadis ini mengikut sebagian ulama, terutamanya al-Imam Malik, tak mengamalkan hadis ini. Jadi kita jangan tertipu bila mana satu hadis itu hanya jalan ceritanya saja dipermasalahkan, tetapi ulama lain dan orang-orang dulu mengamalkan, seperti doa Allahumma barik lana fi rajabina, atau fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Konon-konon orang yang mendengarkan satu pengkaji mengatakan hadis dhaif, terus dia mengatakan bid'ah. Itu bukan bid'ah, mempunyai asal usul. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia hadisun sahih. Tidak ada hadis yang dianggap sahih di dalam perkara Rajab ini kecuali hadis ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanallah. Orang-orang dulu, tuan-tuan puan-puan, dikatakan 6 bulan sesudah Ramadan sampai 6 bulan, sebagaimana kita dengar daripada ulama waktu belajar di Mesir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok. Dan 6 bulan kemudian berdoa supaya Allah memanjangkan umurnya sampai kepada Ramadan. Subhanallah. Nah, kita sekarang sudah di Rajab. Kenapa kita tak berdoa? Ya kan? Siapa yang mengatakan bid'ah berdoa pada bulan Rajab? Kecuali orang-orang yang tidak mengetahui asal usul agama. Itulah tuan-tuan puan-puan yang berbahagia. Bagi orang yang tidak membaca, jangan berani memberikan hukum hakam. Sangat berbahaya. Jangan sembarang mendengarkan daripada orang-orang yang memperlihatkan dirinya alim tapi tidak alim. Sangat berbahaya, tuan-tuan puan-puan yang berbahagia. Jadi doa ini ada asal usul dia. Allahumma barik lana fi Rajab fi rajabina wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semuanya kita ini minta supaya Allah selamatkan kita sampai kepada bulan Ramadan. Ini di antara yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa. Mudah-mudahan, dan doa itu merupakan ibadah. Selagi kita berdoa, selagi itu Allah memberikan pahala kepada kita, tuan-tuan puan-puan. Di antaranya yang perlu diperhatikan pada bulan Rajab ini, di zaman jahiliyah kalau sampai bulan Rajab mereka mengadakan majlis memanggil orang untuk makan, minum, menjamu tamu. Allah Akbar. Sebab diharapkan pahalanya tinggi. Dikatakan di ayamil jahiliyah namanya makanan atirah. Atirah, bukan Plaza Atirah. Atirah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada asal usul dia sudah dinasakh. Sebab itu perbuatan jahiliyah. Tapi dikaji di sini, setelah ulama melihat ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang, kata
ulama yang paling baiknya kita mengadakan majlis makanan, makan, minum pada bulan Rajab ini lillahi ta'ala, bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan nak tunjuk-tunjuk. Kalau tunjuk-tunjuk berarti bukanlah tu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat satu hadis yang melarang kita membuat majlis makanan dan minuman pada bulan Rajab, ya kan, orang melarang, berarti itu berkaitan dengan hadis yang mengatakan bila mana kita membuat majlis bukan karena Allah, itu yang dilarang. Tapi adapun karena kita nak menjamu orang, karena kita nak menguatkan kita punya silaturahim, alangkah baiknya pada bulan Rajab, di mana pada bulan ini digandakan pahala kita, digandakan pahala kita ni. Itu jadi ada hadis yang melarang, ada juga yang mendorong. Kesimpulannya kata ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, selama kita membuat majlis makan minum ini lillahi ta'ala, itu digalakkan, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Apalagi bila majlis itu kita susun mengikut susunan yang diridhai oleh Allah. Kita mengadakan tahlil. Apa salahnya kita mengadakan tahlil dulu? Merupakan majlis untuk mengemaskinkan keimanan kita. Majlis tahlil inilah digalakkan. Majlis-majlis supaya majlis itu tidak penuh dengan maksiat, kita isi dengan acara-acara keagamaan, acara keimanan. Di antaranya majlis yang paling penting majlis tahlil, di mana majlis tahlil ini dituntut dalam Islam bila-bila masa, bukan saja waktu orang meninggal dunia. Sebab yang paling penting, orang yang nak mengambil manfaat daripada majlis tahlil ini adalah orang hidup sebelum orang mati. Karena mendengarkannya la ilaha illallah akan mengemaskinkan kita punya keimanan. Jadi itu saya mau tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, majlis tahlil ini bukan saja waktu orang mati, bukan saja malam Jumat, ya kan, bukan saja acara nikah, tapi 24 jam kita mau nak bertahlil. Aksiru min qawli la ilaha illallah, kata Rasulullah, perbanyaklah menyebutkan la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dalam hadis tadi dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kata-kata dia waktu nak berjumpa dengan Allah, waktu nak dicabut nyawanya, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Apa artinya dakhalal jannah? Menggunakan kata kerja yang telah lalu, past tense ini artinya memberikan keyakinan, jaminan pasti masuk syurga. Makanya kalau kita melihat orang yang nak meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah itu tidak bercakap, maka dia dijamin masuk syurga. Yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah itu dia tidak bercakap tentang yang berkaitan dengan dunia, meskipun dia meninggal dunia setelah 2 hari. Dia nak, makanya itu pentingnya tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kalau kita punya family nak dioperate, usahakan supaya dia mengucap dulu sebelum dioperate, supaya dia merupakan akhir kata-kata dia adalah la ilaha illallah. Orang kata waktu dia dalam keadaan dengan krisis, dia apa namanya, kalau dia sudah bercakap di hospital, sudah ada namanya fil inayatil murakkazah, orang Arab kata sudah dibius dia tak boleh apa-apa, kadang dia juga bercakap, gitu kan? Selama dia tidak sedar, dia tadi mengucapkan la ilaha illallah dalam waktu sedar, waktu tidak sedar mengucapkan apa saja dia bercakap, itu tidak dianggap. Yang dianggap waktu dia bercakap la ilaha illallah dalam waktu sedar, waktu dia sebelum dioperate dia mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya dia sakit sampai setahun baru meninggal dunia, tidak sedar, dia koma, dianggap dia mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah dakhalal jannah, insyaallah dakhalal jannah. Jadi itu pentingnya tuan-tuan puan-puan, bila mana ada orang sakit dan dimasukkan di hospital, usahakan talqin dia la ilaha illallah, supaya akhiru kalamihi la ilaha illallah, insyaallah dia dakhul jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Itu pentingnya majlis tahlil. Itulah saya heran, segelintir daripada manusia dewasa kini mengatakan bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah? La ilaha illallah. Dikatakan fa'lam anna, dalam
Al-Quran ini dijelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah hai Nabi yang mulia, ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Macam mana pula nak bidah la ilaha illallah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir kata-kata dia sebelum berjumpa dengan Allah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jadi tuan-tuan perempuan, di bulan Rajab ini kita digalakkan banyak berbuat amal kebajikan. Boleh kita kasih makan orang dan mengadakan majlis tahlil, panggil tok syekh berceramah, ya kan, supaya majlis itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan perempuan, jadi atirah makanan, membuat majlis waktu Rajab itu adalah benda yang digalakkan selama kita tidak tunjuk-tunjuk, selama kita punya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan masalah puasa, ini masalah majlis makan tadi ini. Sekarang masalah puasa ada enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ini berpuasa pada bulan Rajab. Juga ada yang melarang, ada juga yang menggalakkan. Tetapi selama kita ini niat kita baik, apa salahnya kita? Kalau bulan-bulan yang lain digalakkan kita berpuasa Senin Kamis 3 hari, 3 kali berturut-turut pada bulan Islam, 13, 14, 15, ataukah 20, 27, 28, 29 atau 28, 29, 27 yang dikatakan al-ayyamul as-sud. Kenapa kita tidak bikin pada bulan Rajab? Tentu lebih lagi, merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia punya pahala tinggi, dia punya pahala tinggi. Dikatakan di sini, wa amma siyamu falam yasihha fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi. Sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis yang sah dalam menceritakan fadilah berpuasa pada bulan Rajab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diriwayatkan, bukan hadis palsu, diriwayatkan daripada Abi Qilabah, dia pernah berkata, qala fil jannati qasrun li suwami Rajabin, di surga ada istana bagi orang yang berpuasa Rajab. Ya. Nah, kata Al-Imam Al-Baihaqi, seorang pakar hadis, Al-Imam Al-Baihaqi yang dikatakan akhirul muhaddisin, merupakan akhir ahli hadis, luar biasa, murid dari Imam Hakim luar biasa, yang mempunyai buku yang dianggap orang-orang pengikut al-madhab Syafi'i semuanya berhutang budi kepada al-Imam Syafi'i, kecuali al-Imam Al-Baihaqi tidak berhutang budi kepada al-Imam Syafi'i, karena dialah yang menampakkan mazhab Syafi'i mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dia semua bangkitkan dalilnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan begini, ini dalilnya semua. Hebatnya Al-Imam Al-Baihaqi. Apa yang dikatakan dalam kitab ini yang berkaitan dengan kata-kata Al-Imam Abi Qilabah, sesungguhnya terdapat di surga ini istana bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Qala Al-Baihaqi Abu Qilabah min kibari tabi'in. Abu Qilabah merupakan salah seorang tabi'i yang paling besar. Maksudnya kata-kata dia tidak mungkin ditolak. La yaqulu mithlahu illa an balagin, tidak mungkin dia berani mengatakan hadis ini kecuali apa yang dia dengar daripada syekh dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, kata Al-Imam Al-Baihaqi. Tidak mungkin. Wa inna ma warada fi siyamil ashrul hurum kulliha haditsu mujibah al-bahiliyah. Kesimpulannya, ini panjang cerita dia, siapa yang nak puasa Rajab silakan. Siapa yang nak puasa Rajab silakan. Siapa yang tak mau puasa ya silakan juga. Tetapi saya mengatakan mengikut data yang ada, berpuasa Rajab jauh lebih bagus daripada orang tak berpuasa. Ya kan? Jauh lebih bagus. Dia merupakan, secara umum ditegaskan di dalam surah At-Taubah, merupakan bulan yang mempunyai identiti yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini merupakan ibadah yang merupakan jalan yang simpel sampai kepada kewalian. Siapa nak jadi wali silakan puasa. Orang yang puasa, insya-Allah, tengok di cermin waktu berpuasa, terutama tengah hari, pasti wajah bercahaya.
Orang yang punya penyakit seperti kolesterol, darah tinggi apa segala, tengok wajah, pasti ada. Cek di dokter, pasti terus berobat tuh. Wal sumu tasihhu, kata Rasulullah. Berpuasalah, pasti kamu sihat. Sumu tasihhu. Dia tak mengatakan berpuasalah kamu agar kamu sihat. Puasalah kamu sehat, maksudnya pasti sehat. Jawabannya gitu. Sumu tasihhu. Berpuasalah, terus dijawab tasihhu. Maksudnya insyaallah kita ini akan sehat. Dan orang sudah coba tuh. Orang yang kena darah tinggi, orang kena kolesterol, apa saja, berpuasa insyaallah akan sehat. Dan dia mudah sampai kepada jalan kewalian. Kewalian merupakan martabat yang tinggi sebelum kenabian. Kita semua nak sampai kepada kewalian. Siapa yang mau tak jadi wali? Siapa yang tahu jadi wali? Allahu Akbar. Orang yang beriman secara umum sudah mempunyai penghargaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi wali, Allahu Akbar. Berpuasa. Jadi antaranya mengenai berpuasa ini ada asal usul dia yang mengatakan bid'ah, saya rasa dia tak baca. Diminta supaya membaca, memperbanyak bacaan, jangan buta-buta menuduh orang bid'ah. Dan saya kasih garis merah ni, semuanya muhim penting dalam kitab ini. Dan ini kita sudah dikaji oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan ni, pada bulan Rajab juga kalau orang punya sempat mengadakan umrah. Allah, Masya Allah, orang yang umrah pada bulan Rajab ini luar biasa pahalanya. Nah, dikatakan wa ammal i'timaru fi Rajab faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Merupakan Abdullah bin Umar salah seorang pakar dalam hadis, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dia ada 4 sahabat yang pakar, mempunyai namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Ibni Amr ibn al-As. Empat ini pakar belaka. Allah Akbar. Di antaranya anak Sayyidina Umar. Allah Akbar. Abdullah ibn Umar. Apa dia kata? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan umrah di bulan Rajab. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bulan yang lain orang berumrah luar biasa, bagaimana waktu melaksanakan umrah di waktu Rajab? Tidak boleh umrah berikan saham kepada orang yang nak umrah. Tidak lagi boleh memberikan antarlah orang yang nak umrah ke airport. Pergilah ziarah rumah dia. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Mintalah doa supaya didoakan orang yang nak mengadakan umrah, supaya Allah terima. Kirimlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita punya niat ini tulus hati, hendak juga mengadakan umrah tapi tak mampu, sehingga mendapat pahala umrah. Ya kan? Orang yang nak umrah, dia melihat orang mengantar umrah, ya Allah, seandainya saya punya kemampuan, saya nak pergi juga umrah macam ni, nak umrah, ya Allah, dapat pahalanya sudah, pahala umrah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba niyatil mu'min khairun min amalih. Kemungkinan niat seseorang beriman itu lebih baik daripada amalan dia. Dia tak kerjakan, dia sudah mengharapkan. Tengok, terharu bagi orang yang nak pergi umrah, dia tak boleh laksanakan. Kemungkinan kalau dia umrah boleh saja terima dengan tunjuk-tunjuk, saya nak umrah, alhamdulillah, ya, boleh saja. Tapi dia dengan penuh terharu, tengok orang nak umrah, ya Allah, saya nak umrah juga tak sanggup, dapat sudah pahalanya. Rubba niyatil mu'min khairun min amali. Saudara kita dibunuh, disembelih di Myanmar dan di Burma, kita mengatakan, ya Allah, saya tak punya kemampuan nak menyelamatkan saudara aku. Kalau seandainya saya punya kemampuan, ya Allah, saya akan bersama mereka, ya Allah. Sama pahalanya, sama pahalanya. Tetapi sebaliknya dia gembira, sama juga dianggap dia membunuh umat Islam. Di mana umat Islam dibunuh di Myanmar dan Burma. Kita banyak berdoa pada bulan ini supaya saudara kita diselamatkan. Jadi kita kembali, kalau kita mengadakan umrah di bulan Rajab adalah benda yang digalakkan, itu bukan bid'ah. Kenapa nak mengatakan bid'ah? Dari mana bid'ah? Nah, saya pun tak faham. Dari mana? Sunis.
Zionis. Saya tak bilang begitu tuan. Saya tak bilang Zionis lah. Itu artinya itu daripada kejahilan. Kalau Zionis itu berarti kita semangat. Tuan Haji semangat. Tuan Haji semangat dengan kita punya ceramah, dan kita punya sambut dengan kuat dengan adanya Tuan Haji itu hadir majlis kita. Jadi tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, ada lagi yang sangat berbahaya pada bulan Rajab orang amalkan, yaitu mendoakan orang zalim pada bulan Rajab. Sangat berbahaya kerana memang diterima. Silakan. Wa kana ahlul jahiliyah yataharrauna ad-du'a fihi 'ala adh-dhalim wa kanu yustajabu lahum. Sebelum Islam, orang kalau orang yang dizalimi ditunggu pada bulan Rajab supaya berdoa pada bulan Rajab, dan memang mereka sudah tengok kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yustajabu lahum. Jadi hati-hati orang-orang yang zalim ini, sebaiknya pergi minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi. So kalau dia berdoa pada bulan Rajab, boleh kena tu. Selain daripada bulan Rajab pun kena juga bagi orang yang zalim, yang dizalimi. La ma laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kalau dia berdoa bangun tengah malam, angkat tangan dia, memang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La ansurannaki walau ba'da hin. Allah bersumpah, la ansurannaki, niscaya aku akan menolong kamu. Maksudnya orang yang berdoa yang dizalimi, pasti akan aku membela, mengkabulkan doa kamu hai orang-orang yang dizalimi. Jadi sangat berbahaya tu. Tapi ini mengikut cerita di zaman jahiliyah, orang menunggu bulan Rajab. Bagi orang yang dizalimi ditunggu bulan Rajab. Tunggu bulan Rajab untuk berdoa supaya orang yang zalim mampus dan dia tengok mampus. Tapi kalau kita ni sebaiknya kita mendoakan supaya orang zalim itu daripada saudara kita yang beriman, supaya Allah memberikan hidayah, ya kan? Supaya Allah memberikan hidayah, supaya kita ini mendapat pahala yang berlipat ganda. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, apa yang kami sampaikan insya-Allah cukup, artinya memadai, dan dikatakan pada kesimpulannya, Rajab itu merupakan kunci segala kebaikan dan berkat daripada bulan-bulan yang ada. Ingat tu, dikatakan di sini, syahrul rajabin miftahu ashhuril khairi wal barakah, merupakan kunci berkat dan segala kebaikan daripada bulan-bulan yang ada. Jadi janganlah artinya membuang peluang ni. Kalau mampu berpuasa pada hari Senin Khamis saja, bikinlah pada hari Senin Khamis. Sebagian ulama yang berpuasa pada bulan-bulan Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan orang, kecuali waktu-waktu yang dilarang tentunya, ya kan, waktu-waktu yang dilarang. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita sekarang sudah berada pada jam 9:04. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. أعطنا أفضل مما تعطي عبادك الصالحين وأمتنا على دينك شهداء وأنت راض عنا وحرم وجوهنا على النار وأمنا من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. وفق أولادنا وأولاد المسلمين، وفق أولادنا وأولاد المسلمين، وأنزل السكينة والبركات والسكنات والنفحات على الحاضرين والحاضرات، واقض حوائجهم يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.